Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang bab transformasi geometri. Terakhir kan sudah sampai refleksi ya, refleksinya tapi belum selesai. Kita lanjutin dulu refleksinya. Untuk review, kemarin refleksi kan udah dibahas jenis refleksi yang pada sumbu X, pada sumbu Y, pada garis Y sama dengan X, dan pada garis Y sama dengan negatif X. Hari ini kita akan bahas refleksi jenis yang lain. Refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Dengan H dan K itu adalah angka atau konstanta ya. Di sini garis atau sumbu refleksi X sama dengan H akan memiliki bentuk pemetaannya. Ada sebuah titik awal di sini X, Y. Jika dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka hasil pencerminannya, perhatikan di sini kan dia yang direfleksi X, berarti yang berubah itu adalah nilai X-nya. Nilai X-nya berubah menjadi 2H dikurang X. H-nya dari mana? Diketahui dari garis atau sumbu refleksinya. Sedangkan Y-nya sama sekali nggak berubah. Begitupun Y sama dengan K, berarti X-nya sama sekali nggak berubah. Yang berubah adalah nilai Y-nya, yaitu 2K dikurang Y. Jadi rumusnya sama ya, 2 dikali konstanta dikurang sama si titiknya, seperti itu. Biar gampangnya kita langsung aja latihan soal. Nih, kita pakai contoh soal ini ya. Diketahui segitiga ABC dengan A, B, dan C-nya diketahui. Tentukan bayangan titik-titik tersebut pada segitiga ABC jika dicerminkan terhadap A garis X sama dengan 2. Kita lihat ke titik A. Pada saat dicerminkan terhadap X sama dengan 2, berarti kan X-nya yang nilainya berubah, Y-nya nggak berubah kan? Kita perhatiin di sini udah bener atau belum? A-nya kan awalnya 4, berarti di sini rumusnya tadi 2H min X gitu kan. H-nya itu adalah 2 dikurang X-nya itu adalah 4, betul ya? 2 kali 2 4 kurang 4 0,6. Ini pun sama, 2H, H-nya itu tadi 2 dikurang X. X-nya itu adalah min 5. 2 kali 2 4, 4 dikurang min 5, min ketemu min jadi positif, 4 tambah 5 adalah 9, berarti ini betul juga. Yang ini min 3, 2 kali 2 4 dikurang min 3 7, ini juga betul. Nah, kalau yang B terhadap garis Y sama dengan negatif 2, berarti kalian juga udah bisa ya. Kalau misalkan yang A, titik A 4,6, maka direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif 2 menjadi A aksen. X-nya berubah nggak? Sama sekali nggak berubah. Y-nya yang berubah 2, ini kan H istilahnya, 2 kali min 2 dikurang titik Y-nya berapa? Titik Y-nya 6 sebelumnya. Udah deh, berarti A aksennya 4, 2 kali min 2 min 4, min 4 min 6, berarti min 10. Begitupun yang B dan C. Masih mudah dipahami ya. Sampai sini kita lanjut latihan soal yang lain. Nah, kita lanjut latihan soal ini. Diketahui persamaan garis G sama dengan 5X plus 3Y sama dengan 15. Tentukan persamaan bayangan garis G jika dicerminkan terhadap yang pertama garis X sama dengan negatif 3 dan yang B garis Y sama dengan 2. Nah, gimana nih kalau kayak gini? Caranya kita yang A dulu ya. Kita kan sama-sama tahu kalau misalkan ada sebuah titik X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka di sini X aksen, Y aksen ya. Hasil bayangannya itu X aksennya adalah 2H dikurang X, ya kan? Sedangkan Y-nya berubah enggak kan? Gitu. Nah, ini pun caranya sama untuk soal yang garis, berarti kan kita punya X aksennya adalah 2H dikurang X. Berarti X aksen sama dengan H-nya berapa? H-nya adalah X sama dengan negatif 3, berarti 2 kali negatif 3 dikurang X. Jadi yang X-nya itu nggak diapa-apain, tetap bentuknya X saja. Terus lanjut, berarti kita punya X aksen sama dengan min 6 min X.
Nah, nyampe sini kita pindah ruas menjadi X yang tanpa aksen pindah ke sebelah kiri. Negatif X pindah ke kiri kan jadi positif X, sedangkan X aksen pindah jadi negatif X aksen min 6. Nah, kalau ini antara Y aksen sama Y yang biasanya kan nggak ada perubahan, jadi ya udah tulis aja gitu. Udah deh, tinggal kita substitusi ke persamaan yang tadi. Mana tadi soalnya ya? Garis G sama dengan 5X plus 3Y sama dengan 15. 5X plus 3Y sama dengan 15. Kita substitusi deh. Masukin 5X nya berubah jadi min X aksen min 6 ditambah 3Y nya jadi Y aksen sama dengan 15. Jadi jawabannya dikali ke sini ya, min 5X aksen min 30 ditambah 3Y aksen sama dengan 15. Berarti kita punya min 5X plus 3Y sama dengan, pindah ruas boleh, jadi 15 tambah 30 45. Sampai sini selesai. Seperti itu. Nah, terus kalau yang B gimana? Yang B caranya sama seperti yang tadi, cuman bedanya ini kan I nya yang berubah ya, kita pakai yang B. Kalau yang B kan berarti X aksennya nggak berubah karena dia kan direfleksikan terhadap Y sama dengan berapa ya tadi? Direfleksikan terhadap Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Nah, Y aksennya yang berubah jadi 2H min Y. Masukin H-nya itu adalah 2 kali 2 kurang Y. Berarti Y aksen sama dengan 4 min Y. Pindah ruas. Y sama dengan min Y aksen tambah 4. Udah, langkah selanjutnya sama, substitusi ke 5X plus 3Y sama dengan 15. Soalnya ini ya tadi ya. Maka 5X nya nggak berubah, cuman jadi X aksen ditambah 3Y nya berubah jadi min Y aksen plus 4 sama dengan 15. Berarti 5X aksen ditambah, langsung aja ya, dikurang ya. Berarti min 3Y aksen ditambah 12 sama dengan 15. Berarti 5X min 3Y sama dengan 15 kurang 12, 3. Selesai. Nah, perhatiin dari tadi Ustazah nulis kalau udah bagian terakhir tuh nilai aksennya dihilangin juga nggak apa-apa ya, kayak gitu. Emang udah saatnya dihilangin karena itu udah bentuk, oh ini adalah bayangannya gitu. Nah, nyampe sini untuk refleksi sudah selesai. Semoga mudah dipahami ya. Habis refleksi, kita lanjut ke bentuk transformasi yang lain, yaitu rotasi. Nah, rotasi sendiri itu dia punya dua jenis ya. Rotasi rotasi itu terbagi menjadi dua. Rotasi itu terbagi menjadi dua. Rotasi terhadap pusat 0,0 dan pusat A, B dengan rumus seperti ini. Nah, kalau misalkan ngerjain rotasi itu emang dikerjakan dengan menggunakan perhitungan atau operasi matriks ya, perkalian matriks. Lihat di sini yang pertama ini rumus dari rotasi dengan pusat 0,0. Dari mana dikatakan pusat 0,0? Ini di sini ya. Artinya kalau R buka kurung, jadi R itu rotasi, buka kurung O itu artinya pusat 0, titik koma, theta itu sudutnya berapa. Nah, maka rumusnya X aksen Y aksen sama dengan cos theta
dikurang cos theta min sin theta cos theta dikalikan dengan XY. Nanti dicari nilai X aksennya, dan yang diketahui itu biasanya rotasinya, pusatnya berapa udah diketahui, berapa derajat, theta-nya sudah diketahui. Terus yang menjadi catatan di rotasi itu yang kalian semoga masih ingat sih ya. Kalau kalian masih ingat prinsip kuadran dalam trigonometri itu kan arahnya ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 gitu kan. Arahnya itu kan dari kanan ke kiri, atau bisa dibilang arah dari derajat itu yang sesuai aturan trigonometri itu adalah arah yang berlawanan jarum jam. Jadi kalau misalkan dalam rotasi itu pengaruh banget ya. Kalau arah lawan jarum jam, maka alfa theta atau alfanya sama dengan positif, derajatnya positif ya. Tapi kebalikan, nanti kalau misalkan dia bilang searah gitu, kalau misalkan searah maka theta atau alfanya bernilai negatif. Enaknya sih kita langsung contoh soal, tapi kita kupas dulu rumus yang ini. Nah, untuk yang pusat A, B, rumusnya itu ada tambahannya. Kalau tadi kan langsung dikali XY, kalau ini dikali X kurang AY dikurang B, A sama B nya itu pusatnya udah diketahui, biasanya ditambah AB. Baru deh kita latihan soal ya. Tentukan bayangan titik 5,2 oleh rotasi R 90 derajat, yang B R negatif 90 derajat, yang C R 180 derajat. Nah, perhatiin antara A dan B, yang A 90 nya positif, yang B 90 nya negatif. Ini sih udah enak ya, langsung diketahui positif negatif. Tapi ada juga di soal yang diketahuinya itu kata-kata. Dia bilang searah jarum jam 90 derajat, berarti negatif 90. Kalau dia bilang berlawan arah jarum jam, berarti 90 nya positif. Lanjut aja, yang A 5,2 titiknya dirotasi oleh rotasi pusat 0 dengan sudut 90 derajat. Maka masukin ke rumus matriksnya tadi, cos alfa min sin alfa, cos alfa dengan alfanya 90 derajat dikalikan XY. Cos 90 itu 0, sin 90 itu 1, tapi karena ada negatif jadi min 1. Terus ini juga sama, tinggal dikali deh. Jangan lupa perkalian matriks ya, baris dikali kolom. 0 kali X itu 0, min 1 kali Y itu min Y. Terus yang ini juga 1 kali X itu X, 0 kali Y itu 0. Berarti ini jadinya min Y dan X. Udah. Nah, terus berarti di sini rotasi dari pusat 0 dengan sudut 90 derajat itu mengubah si X menjadi min Y, si Y menjadi X. Berarti di sini kan X-nya itu 5. X-nya itu 5 ya, berubah jadi min Y. Nah, Y-nya itu kan 2, berarti jadi min 2. Terus Y-nya berubah jadi X. Jadi di sini kalau ditulis ini kan awalnya X, Y, di sini berubah jadi min Y, X. Lihat yang atasnya aja ya. Jadi X-nya berubah jadi min Y, jadi 2-nya jadi min 2. Terus sedangkan yang satunya X-nya berubah posisi, tapi nggak berubah tanda ya. Sampai sini semoga dipahami. Begitupun yang lain sama ya, caranya sama persis. Cuman di sini kalian perhatiin ya, cos negatif 90 tiba-tiba berubah lagi menjadi cos 90, negatifnya hilang kemana? Catatan untuk nilai cos, jika dia negatif masih berada di kuadran 1 kah, 2, 3, atau 4, itu kalian harus cek lagi ke dalam kuadrannya. Karena kalau cos negatif 90 kan berarti berputarnya searah jarum jam, berarti kan dari kuadran 1 dia langsung loncat ke bawah kan, ke bawah itu di kuadran 4 yang positif cos, maka cos tidak berubah nilai, seperti itu. Nah, ini sama caranya
Jadi catatan untuk cos, kalau sudutnya dia negatif, otomatis negatifnya itu hilang gitu. Jadi lanjut, pas dihitung dapat y, min x ya. Ini pun caranya sama. Cos 180 itu kan berarti pakai kuadran ya, sistem kuadran. 180 dikurang 0, berarti cos 0 itu sama dengan 1, tapi ini kuadran 2 jadi negatif 1. Negatif 1, sin 180 itu 0, 0 dikaliin dapatnya min x, min y, berarti x nya 5,2, x nya masukin min 5, min 2, selesai. Nah, gimana kalau tentukan bayangan titik P 8,1 jika dirotasi pada pusat A 2,3 dengan sudut rotasi 90. Nah, ini ada titiknya, ada pusatnya, ada alfanya. Kalau dia nggak ada kata-kata berlawan arah atau searah, berarti ya udah pasti sudutnya positif gitu. Dengan sudut rotasi kayak gitu berarti pasti positif. Lanjut, x-nya 8,1, rotasinya pusat 2,3. Beda ya sama pusat 0 itu cuma disimbolin O gitu aja. Nah, alfanya 90 derajat. Masukin ke rumusnya, cos alfa min sin alfa cos alfa. Ini x dikurang a, x nya 8 dikurang a nya 2, ini y dikurang b, y nya 1, b nya adalah 3. Dari 1 kurang 3 ditambah ini adalah nilai a dan b. Yang pertama dikerjain yang mana? Yang dikurung ini satu-satu ya. 8 kurang 2 6, 1 kurang 3 min 2. Nah, ini ada perkalian, ada pertambahan. Ya tetap prinsipnya operasi itu harus yang dikali dulu baru ditambah. Jadi kalikan dulu, 0 kali 6 0, min 1 kali 2 min 2, min 1 kali min 2 2, terus 1 kali 6 6, 2 tambah 2 4, 6 tambah 3 9, berarti koordinatnya 4,9. Selesai. Kita contoh soal lagi. Nah, yang terakhir ya, contoh soal yang terakhir. Tentukan persamaan bayangan dari parabola y plus 2 min x kuadrat oleh rotasi pada pusat 0,0 dengan sudut rotasi 180 derajat. Nah, di sini ngerjainnya ada dua alternatif. Bisa pakai alternatif 1 atau alternatif 2. Cuman di sini saya lebih ngarahinnya pakai yang alternatif 2 aja ya, biar kalian menghafalnya itu cuma satu rumus itu aja. Lanjut, kita pakai alternatif 2. Seperti biasa, pusat 0, rumusnya cos alfa min sin alfa cos alfa, langsung dikali xy. Nah, di sini yang diketahui alfanya 180, sedangkan xy-nya nggak ada nilainya, maka biarkan tetap x dan y. Beda sama yang tadi titik ya. Cos 180 itu min 1, sin 180 0, masukin, dapat min x sama min y. Berarti x aksennya sama dengan min x, dibolak juga sama aja ya, x sama dengan min x aksen. Ini kan kalau min x pindah ke kiri jadi negatifnya hilang, x aksennya jadi ada negatifnya. Ini pun sama, jadi emang harus diubah jadi x sama dengan sama y sama dengan dulu gitu. Emang harus stepnya kayak gini, nggak boleh x aksen langsung nanti masukin substitusi, nggak boleh. Jadi yang substitusi itu adalah nilai yang ini ya, yang udah x sama dengan y sama dengan. Substitusi nilai x sama dengan dan y sama dengannya ke persamaan parabola tersebut. Y plus 2 sama dengan min x kuadrat, ini awalannya ya. Masukin y nya itu kan berubah jadi negatif y aksen, masukin. Terus x nya berubah jadi negatif x aksen, masukin. Min y tambah 2, berarti min x dikuadratin itu kan jadi min x kali min x positif x. Nah, depannya itu kan tetap ada negatifnya ya, negatif x kuadrat. Nah, ini y nya negatifnya hilang, berarti kan artinya ini semua dikalikan negatif. Min y kali min y, min y dikali min y nya positif, plus 2 kali min negatif 2, min x jadi kali min x, jadinya minnya hilang atau jadi positif. Jadi persamaan bayangan parabola tersebut yang baru adalah ini, y min 2 sama dengan x kuadrat. Jadi kalau udah terakhir aksennya hilangin aja, seperti itu. Semoga dipahami ya. Yang ini silahkan kerjakan nomor 1, ini nggak usah ya, nggak usah diuji. Terus sama nomor 3, ini nomor 1 dan 3. Tentukan hasil pencerminan setiap garis berikut, bisa lah ya, diperhatiin aja penjelasannya tadi. Nomor 3 juga pasti bisa. Lanjut, yang ini kerjakan nomor
1, 2, 3, dan 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Oh iya, belum contoh soal yang nomor 4 ya, dengan pusat yang lain. Kita contoh soal yang satu dulu gede ya. Misalkan soalnya mirip ya. Tentukan hasil rotasi garisnya sama dengan 3x plus y sama dengan 2 deh, dengan pusatnya 2, min 3 sejauh 90 derajat. Nah, ingat rumusnya tadi apa? X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa, alfanya 90, min sin alfa 90, terus sin alfa, cos alfa, tutup kurung, karena ini ada pusatnya, X min A, X nya tetap X, A nya kan pusatnya ada, yaitu 2, Y min B, pusatnya juga ada, min 3 jadi plus 3, ditambah AB nya 2 dan min 3. Lanjut. Berarti cos 90 itu berapa ya? Betul, cos 90 itu adalah 0, min 1, 1, 0. X kurang 2 nya tetap, Y plus 3 nya tetap, ditambah 2 min 3. Ingat perkalian matriks dulu, 0 dikali X min 2 berarti kan 0, berarti tinggal yang ini ya, min 1 kali Y, min Y, min 1 kali 3, min 3. Terus yang ini 1 dikali X min 2 berarti tetap X min 2, 0 dikali ini habis ya, ditambah 2 min 3. Ini X aksen, Y aksen. Udah deh, berarti kita langsung satu-satu aja kita pisah-pisahin ya. Kita punya X aksen sama dengan ini ya, X aksen sama dengan ini, berarti barisannya min Y min 3 tambah 2, berarti X aksen sama dengan min Y min 3 tambah 2 min 1. Nah, Y nya harus pindah ruas nih, pokoknya aksennya harus sebelah kanan, berarti min Y pindah ruas jadi positif Y, X aksen berubah jadi negatif X aksen min 1, sedangkan yang Y aksen berubah jadi X min 2, nah ini ya, ditambah negatif 3, berarti Y aksen sama dengan X min 5, pindah ruas seperti biasa, ini aja X nya sama dengan Y aksen plus 5 gitu ya, ini tinggal min 5 nya aja yang pindah ke kiri, dapat Y sama dengan X sama dengan, baru bisa kita substitusi. Ada yang ingat gak tadi berapa ya? Garisnya 3x plus Y sama dengan 2. Oke, 3x plus Y sama dengan 2, masukin 3, X nya berubah jadi Y aksen plus 5, ditambah Y nya berubah jadi min X aksen min 1 sama dengan 2, berarti ini 3 Y aksen ditambah 15 min X aksen min 1 sama dengan 2, 3Y min X, 15 kurang 1 14 pindah ruas jadi min 14, 2 min 14 itu min 12, selesai. Sama ya, prinsipnya seperti yang tadi. Semoga sampai sini dipahami. Itu aja materi kita untuk hari ini. Pertemuan selanjutnya kita bahas tentang dilatasi dan komposisi transformasi. Ya, segitu aja. Mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.